Kalau teman saya, Aditya Niagara, pernah opening di atas sunroof gini, nah saya juga nggak mau kalah nih. Bedanya, kalau dia opening di atas sunroof dari Kia Picanto, nah kalau saya opening di atas sunroof dari Kia Sonet. Oh iya, buat kalian yang belum nonton video Kia Picanto yang dibawakan oleh Aditya Niagara, bisa klik link di atas ini atau di deskripsi. Kalau berbicara sunroof nih, ini tuh memang udah jadi suatu fitur standar dari varian-varian teratas, nggak cuman Kia Sonet dan Picanto aja, tapi model-model lainnya seperti Kia Rio, Kia Seltos, lalu sampai Kia Sedona, itu semuanya tuh ada fitur sunroofnya. Oke, kalau bicara soal Kia Sonet ini, mobil ini tuh diciptakan oleh Kia memang untuk menyasar anak-anak muda nih, atau orang dewasa tapi yang masih punya jiwa muda. Nah, seperti pekerja kantoran, eksekutif muda, wirausahawan muda, atau mungkin keluarga muda yang masih punya anak satu atau anak dua, dan nggak menutup kemungkinan juga anak kuliahan. Nah, mereka itu kan pasti punya aktivitas harian yang sangat padat di dalam kota. Biasanya mereka nih butuh mobil yang compact, yang lincah, yang bisa diajak buat selap-selip di kemacetan Jakarta. Lalu mereka juga pengen mobilnya itu tetap punya fitur yang berlimpah. Dan juga segi tampilan tetap menarik dan menampilkan kesan dewasa dan berwibawa. Nah, kira-kira dari kebutuhan-kebutuhan tadi itu bisa terpenuhi nggak sih di Kia Sonet ini? Semuanya ada nggak sih di Kia Sonet ini? Nah, karena itu gue akan bahas satu persatu dari Kia Sonet ini. Jadi, tonton terus videonya. Pertama, kalau kita bahas untuk mobil harian, sebenarnya untuk kebutuhan itu tuh udah ada mobil perkotaan seperti Kia Picanto. Tapi sayangnya bagi orang-orang yang tadi gue bilang tuh yang udah agak-agak dewasa tapi masih jiwa muda, mobil seperti Kia Picanto itu tuh dianggap kurang cocok dengan karakter mereka yang udah agak dewasa mungkin ya, atau dianggap terlalu kecil juga dan desainnya mungkin terlalu anak muda banget. Nah, sebenarnya solusinya memang ada di Kia Sonet ini. Pertama, dari segi dimensi, dia itu sangat kecil, sangat compact ya untuk sebuah SUV. Panjangnya itu cuma 4,1 meter, lebarnya 1,7 dan tingginya 1,6. Nah, dengan dimensi yang kecil itu, kesan wibawa dari mobil ini tuh tetap ada, terutama dari segi tampilannya ya. Dia khas SUV, ada ground clearance yang tinggi 205 mm, lalu ada roof rail. Jadi buat mereka-mereka yang pengen mobil compact buat perkotaan, mobil kecil tapi pengen tetap terkesan gagah, keren dan dewasa, ya Kia Sonet ini sih punya itu semua ya dari segi tampilannya. Oke, kalau tadi gue udah bahas soal dimensi dan juga desain dari mobil ini. Terus kalau soal akomodasinya gimana sih mobil ini? Oke lah, mungkin kita bakal sering pakai mobil ini sendiri atau berdua sama pacar atau sama istri. Tapi ya kita juga pasti pengen tahu dong gimana sih akomodasi di belakangnya, duduk bertiganya itu gimana, apakah sempit atau tidak. Karena mungkin sesekali kan kita nih pas lagi istirahat makan siang pengen ngajak teman kantor keluar makan siang gitu ya kalau udah nggak pandemi. Atau mungkin pengen ngajak orang tua jalan-jalan. Nah, karena itu kita akan lihat langsung, tapi sebelum lihat akomodasi di bagian dalam dari Kia Sonet ini, gue akan ngasih lihat dulu kapasitas bagasi dari mobil ini. Apakah mencukupi buat bawa koper atau mungkin mencukupi juga buat bawa sepeda atau tidak. Karena mungkin ya kalian sesekali kan pengen sepedahan gitu ya di hari Minggu gitu. Kalau gitu kita lihat aja langsung bagasinya dulu ya. Seperti yang kalian lihat, di bagian bagasi dari Kia Sonet ini sih untuk mobil yang berukuran 4,1 meter menurut gue ini udah cukup banget ya. Ini ada koper berukuran medium. Ya, ini masih muat sih, 2 koper medium dan 1 tas kecil atau 1 koper berukuran besar. Kalau untuk sepeda mungkin ya untuk sepeda-sepeda lipat yang ukuran agak kecil ya 16 gitu ya atau 18 ya mungkin masih muat juga sih. Kalau ini dirasa kurang, itu kita juga bisa lipat jok bagian tengahnya. Pertama kita harus buka sekat ini. Nah, ngomong-ngomong soal sekat ini tuh dia bahannya keras dan ini menurut gue berguna banget sih buat kalau kita parkir di tempat-tempat yang terbuka gitu ya. Jadi kita naruh barang di bagasi itu cenderung lebih aman.
Sekarang kita coba lipat jok bagian tengahnya. Ini kita buka dulu kaitan di sebelah sini, lalu kita tarik. Setelah kita tarik ya kita taruh sini dulu aja lah ya. Terus di sini ada 2 pengait di bagian kanan dan kiri, kita tarik dan udah kita dorong ke bagian depan. Sayangnya memang untuk pelipatannya ini nih agak kurang compact gitu, kurang ergonomis karena dia joknya ini bukan 50-50 tapi dia langsung jadi satu gitu dan tidak rata lantai. Jadi ya memang kalau untuk naruh barang nih agak-agak susah juga sih, harus beda-beda bidang gitu ya karena tidak rata. Tapi ya menurut gue ini oke lah buat mobil-mobil di dalam kota karena kita pasti jarang bawa barang banyak. Jadi ya itu bagasi dari Kia Sonet. Sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam. Sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Kia Sonet, tepatnya di baris kedua nih. Kalau bicara soal akomodasi di baris kedua ini, sebenarnya kalau untuk posisi duduknya itu sangat nyaman ya, karena dia agak rebah, nggak terlalu tegak. Ini juga ada sandaran kepala yang bisa diatur, dia enak. Ruang kepala juga masih lega banget, ruang kaki juga masih cukup, apalagi kaki kita bisa masuk ke bagian bawah sana. Ini posisi mengemudi gue dan ya ini masih cukup banget sih. Cuman memang kalau ditanya nih untuk bertiga tuh gimana, nyaman atau tidak, muat atau tidak. Memang kalau untuk perjalanan jauh, apalagi orang dewasa semua, ya ini pasti sangat nggak nyaman sih karena sempit. Tapi kalau untuk mungkin teman-teman pengen keluar makan siang gitu tadi seperti yang gue bilang, misalnya ke warteg atau ke rumah makan Padang, ya masih bisa sih walaupun memang sempit-sempitan. Tapi kalau bicara idealnya, ini sih 2 orang dewasa atau maksimal ya 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Di sini juga tetap ada sabuk pengaman di kanan, di kiri, dan juga di tengah. Lalu di sini juga ada handrest. Yang di bagian tengahnya ini tuh ada cup holder 2 biji. Salah satu hal yang mungkin banyak dipertanyakannya, apalagi buat orang yang punya mobilitas di ibu kota, itu akomodasi cup holder atau ruang-ruang penyimpanannya seperti apa sih? Mobil ini tuh punya 8 cup holder. Di belakang ada 4, pertama di bagian tengah dia ada 2 cup holder. Lalu di bagian pintu sebelah kanan, tepat di bagian bawah ada 1, dan di pintu sebelah kiri di bawahnya juga ada 1. Lalu kalau di depan, cup holder itu juga sama, ada di sebelah kanan di pintu dan di pintu kiri, serta 2 di konsol tengah. Lalu kalau soal laci penyimpanan nih atau kompartemen penyimpanan, di mobil ini tuh ada 9 kompartemen penyimpanan, tepatnya ada 7 kompartemen penyimpanan terbuka dan 2 kompartemen penyimpanan tertutup. Di bagian belakang kompartemen penyimpanan itu ada di balik jok di sini. Ada 1 di jok sebelah kanan, lalu di jok sebelah kiri tuh ada 2, dia modelnya bersusun, cuman memang yang bagian atasnya tuh nggak terlalu gede, agak kecil ya. Terus di bagian bawah sini, bawah AC seperti yang tadi gue bilang, itu juga ada buat menyimpan handphone. Di bagian depan, kompartemen penyimpanan terbukanya ada di pintu sebelah kanan, sebelah cup holder, di pintu sebelah kiri juga sama. Lalu di konsol tengah, tepatnya di depan dari persneling mobil. Untuk kompartemen penyimpanan tertutup ada di bagian konsol tengah, tepatnya di bawah handrest bagian tengah, serta di bagian laci penyimpanan tertutup di bagian depan di dashboard ya. Nggak cuma itu aja, ada salah satu kompartemen penyimpanan yang menurut gue cukup unik. Ini mungkin jarang banget ya ditemuin di mobil lain. Itu kompartemen penyimpanan untuk payung. Tapi bukan payung yang gede, biasanya cuma payung yang kecil nih, yang payung lipat kecil. Itu ada di pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri. Nah, penasaran mau lihat seperti apa penyimpanan payung itu? Yuk kita lihat. Oke, buat kalian yang mau tahu nih di mana sih kompartemen penyimpanan payungnya itu, dia itu letaknya ada di sebelah sini nih. Dia ada di bagian sini kecil. Jadi kalau ini bagian sini cup holder, ini ruang penyimpanan terbuka. Nah, dia ada di sini kecil, dimasukin kecil. Cuman memang nih ya buat payung kecil banget sih karena jaraknya tuh cuman segini lah. Tapi ini cukup ya buat kalian gitu, apalagi musim hujan seperti sekarang nih. Jadi kalau biasanya kita naruh payung tuh di bagasi. Itu otomatis kita harus keluar dulu. Lalu harus ke bagasi, ya udah kebasahan duluan. Nah, dengan ada di sini, kita bisa ambil payung di sini ya udah turun. Karena nggak di sebelah kanan doang, dia juga ada di sebelah kiri. Menurut gue ini yang kompartemen penyimpanan yang cukup membantu sih ya. Dan yang paling gue suka dari mobil ini dan menurut gue paling keren yaitu audionya. Kenapa? Karena audionya ini tuh dia udah pakai audio dari Bose dan suaranya itu enak banget dan bagus banget. Menurut gue sih untuk mobil ini ya udah jauh di atas ekspektasi gue ya untuk audionya. Sekarang kita coba dengerin audionya. Ini handphone gue udah ke connect tadi ke
head unitnya. Sekarang kita langsung nyetel aja. Mungkin untuk awal ini gue akan ngasih lagu-lagu yang agak-agak ngebeat kali ya. Oke. Nah itu tadi kalau dikasih lagu yang agak-agak ngebeat. Suaranya tuh jelas banget ya, mulai dari bassnya, Twitternya apalagi ini menurut gue keren banget sih. Suara dari Twitter tuh enak banget, jernih. Nah yang kerennya lagi nih, selain audio dia tadi The Bose, dia juga ada fitur Sound Mode Light. Itu ada di door trim sebelah kanan dan di sebelah kiri itu dekat audio Bose-nya. Itu dia bisa nyala warna-warni tergantung dari lagunya, beat lagunya. Jadi kalau beat lagunya kenceng, dia akan nyalain juga kedap-kedip itu kenceng. Tapi kalau lagunya slow, dia juga pelan. Jadi dia mengikuti irama musik. Ini keren banget sih menurut gue. Ya buat kalian yang suka senoparty gitu ya, suka party, mungkin nyetel musik yang ngebeat. Ini ya serasa lagi party atau karaokean aja sih dalam mobil ini. Mungkin sebagian dari kalian penasaran nih, seperti apa sih rasanya sebuah SUV yang punya bodi mungil, itu dikendarainya seperti apa rasanya, lalu akselerasinya bagaimana, handlingnya seperti apa, suspensinya seperti apa. Nah, soal posisi mengemudinya, posisi mengemudi mobil ini tuh mirip banget seperti mobil perkotaan ya. Kenapa? Karena dia kecil gitu ya. Jadi feel berkendara kita, rasa berkendara kita tuh seperti bawa mobil kecil aja, mobil hatchback atau mobil perkotaan. Cuman bedanya dimensi dia lebih tinggi. Jadi kita ngeliat keluar tuh lebih tinggi aja gitu, kayak misalnya motor atau mau mobil sedan. Tapi selebihnya ya udah kayak bawa mobil perkotaan atau mobil hatchback kecil. Lalu gimana sih rasa akselerasi dari mobil ini? Apalagi dia mesin ini kan 1500, bodinya kecil. Kira-kira memadai nggak sih buat di dalam kota? Nah, untuk mesinnya ini tuh dia pakai mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dual CVT. Tenaganya itu 113,4 daya kuda, torsinya itu 144 Nm. Dengan mesin 1500 itu, untuk bodi yang sekecil ini menurut gue sih sudah cukup banget ya buat bikin mobil ini lari gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan di India, dia itu pakai mesinnya tuh kecil sebenarnya, yaitu 1000 cc turbo dan 1200 naturally aspirated. Memang ada mesin 1500 ya, tapi itu mesin diesel. Jadi di Indonesia ini beda sendiri nih, 1500 cc bensin. Dengan mesin itu, tenaga yang tadi gue sebutkan tadi, ini enak banget akselerasinya. Cuman memang untuk RPM bawah itu dia agak lambat, agak kurang responsif. Jadi kita harus effort sedikit, injak pedal gas, baru dia mau lari. Tapi untuk di RPM atas, di putaran mesin tinggi itu enak banget. Tenaga itu berasa ada banget ya. Apalagi sistem transmisi mobil itu menggunakan Intelligent Variable Transmission. Jadi dia itu sebenarnya CVT, basisnya CVT. Cuman ketika kita pakai mode manual, di ini ada mode manualnya. Itu bener-bener rasa transmisi manual itu berasa banget. Gimana mesinnya perpindahan dia itu berasa banget. Apalagi mode manual ini tuh dia bisa sampai 8 percepatan. Oh ya, bicara soal kecepatan tinggi nih. Emang kalau buat akselerasi sih nggak ada masalah ya. Mobil itu enak banget kalau buat RPM atas atau kecepatan tinggi. Cuman memang sayangnya saat di kecepatan tinggi, misalnya di atas 100, terutama di atas 110, itu agak berasa limbungnya. Tapi mungkin kalau kita diisi 4 orang sih, gua rasa itu agak lebih teredam ya. Lagian juga untuk lari di atas 100, 110, apalagi buat mobil perkotaan sih gua rasa bakal jarang banget ya. Paling ya kalau buat dalam kota, kita lebih banyak di 60, 70, atau mungkin malah 40 karena macet. Jadi ya ini sih cocok ya. Ngomong-ngomong soal macet nih ya, biasanya kan kalau kita macet-macetan di Jakarta, pergi siang, tuh panas banget. Kadang malah baju kita nih suka lepek tuh belakang kalau turun. Tapi tenang, di mobil itu ada salah satu fitur yang ya untuk harga segitu sih menurut gue ini keren banget, yaitu pendingin di bagian jok. Jadi ketika nih tombolnya, pengaturannya ada di bagian dashboard, ketika kita nyalakan, ini tuh berasa angin di bagian jok itu terasa banget tuh di punggung kita. Dia juga ada 3 pengaturan AC-nya, AC di joknya itu ada 1, 2, dan 3. Menurut gue ini fitur keren yang berguna banget sih buat di Jakarta gitu, apalagi panas-panasan. Ya keren banget.
Untuk konsumsi bahan bakar dari Kia Sonet ini, berdasarkan pengujian gue dengan rute dalam kota, kombinasi tol dan non-tol, serta lalu lintas yang cukup padat, mobil ini mencatatkan rata-rata konsumsi bahan bakar sekitar 12,3 km per liter. Oke, itu tadi review lengkap gue terhadap Kia Sonet ini. Sebagai sebuah mobil yang ditunjukkan untuk Anda yang berjiwa muda dan punya mobilitas tinggi, mobil ini bisa dibilang memenuhi segala hal itu, mulai dari desain yang menarik, dimensinya yang kompak, lalu juga akomodasi yang cukup memadai, fitur yang berlimpah, sampai yang paling penting yaitu harganya. Nah, untuk Kia Sonet ini harganya dibanderol 193 juta untuk yang paling murah sampai 289 juta rupiah untuk yang paling mahal seperti yang ada di samping saya ini. Lalu untuk garansinya, nah ini juga jadi satu hal yang menarik nih. Mobil ini punya garansi 7 tahun atau 200.000 kilometer. Jadi ya bisa dibilang Anda bisa hemat cukup banyak nih. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum, serta berikan komentar Anda di kolom komentar. Saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan, dan sampai jumpa.